Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah, Nabi pernah bersabda, kata beliau, "Uridu min ummati yadkhulunal jannah." Telah ditunjukkan kepadaku tiga golongan orang yang pertama masuk surga. Yang pertama, fa amma awwalu salasatin yadkhulunal jannah fasyahidu, orang-orang yang mati syahid. Mati syahid itu Bapak dan Ibu, orang yang menyediakan nyawanya untuk agama Allah, hidupnya untuk agama Allah. Jadi bukan berarti orang yang mati dalam perang saja. Orang yang menyediakan hidupnya untuk agama Allah, kalau mati dia syahid. Yang lebih seringnya kita sebut orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, menjalankan ajaran agama ini saja, bersungguh-sungguh dengan ikhlas, kita bisa mendapatkan pahala. Bahkan dulu di masa Nabi, perempuan-perempuan di saat Nabi mau pergi berperang, sebagian datang ke Nabi, "Ya Rasul, kami ini kan perempuan, tak kuat kami untuk ikut berperang, tak mungkin kami ikut berperang." Apa yang ditanya oleh Nabi? "Kamu berhaji aja." Jihadnya perempuan itu haji. Sehingga sahabat perempuan itu tidak ikut perang, tapi jihadnya dengan haji. Ada lagi yang datang kepada Nabi, "Ya Rasul, saat ini saya tidak bisa ikut perang." Kenapa? Orang tua saya sedang sakit. Apa jawab Nabi? "Uruslah orang tuamu. Itulah jihad." Jadi mau urus orang tua saja, kalau sungguh-sungguh ikhlas, itu jihad. Bahkan banyak kita dengar jihad-jihad yang lain,
syahid-syahid yang lain, atau istilahnya syahid dunia, syahid akhirat segala macam. Termasuk malah ibu-ibu meninggal karena melahirkan. Termasuk orang-orang yang meninggal karena wabah. Termasuk orang-orang yang meninggal karena kecelakaan. Dengan catatan tentu dalam kehidupan sehari-hari dia komit menjalankan kewajiban kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi mau kecelakaan betul jangan kece ibu-ibu Vanessa Angel mati syahid kan. Pokoknya mati kecelakaan. Belum tentu. Maka dia sungguh-sungguh selama ini menjalankan agama Allah atau berusaha selalu untuk menjauhi larangan Allah, kita tidak tahu. Allah. Jadi banyak peluang syahid itu banyak. Mengurus rumah Allah ini saja kalau ikhlas syahid. Melihara anak yatim, fakir miskin bisa digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua, wal abdul mamluku lam yushghilhu, adalah orang-orang yang seorang hamba budak yang tidak lupa berbuat taat walaupun dia sibuk dengan perbudakannya. Sibuknya je perbudakannya. Rikud dunya man ta'atillah ta'ala. Jadi walaupun nya budak, tapi nya tidak melupakan ibadahnya kepada Allah. Dulu Bilal bin Rabah, sebenarnya belum masuk Islam, tapi lah mulai belajar. Salah satunya urusannya, dia majikannya, yang kerajaan tugasnya. Ya carilah yang dakik-dakik di mana jadwal Nabi itu membina umat, menyampaikan ajaran. Nyusahun lah Bilal bin Rabah. Salah saya kerajaannya hilang, jadi dibolehkan Nabi. Salah saya urusannya dia majikannya hilang, dibolehkan Nabi. Untuk apa belajar? Belajar agama. Sampai akhirnya pada diketahui itu budak, dia majikannya budak, Bilal bin Rabah. Sekali kita marah, disiksa. Ketika itu namanya budak, dia bakal majikan. Jadi tidak heran kalau disiksa, kalau dianiaya, segala macam, salah seketek. Ini kadang-kadang awak sebagai majikan terhadap pembantu kan takah-takah budak lah. Pembantu disiksa, dianiaya, diazab, dilecehkan. Kok kemakan deko kemudian nantian siso-siso samba baru diagian kayaknya gak banyaknya makan dikelelean mato. Kadang-kadang kan ada lo majikan yang tak kayak itu. Nah, kalau ada majikan tak kayak itu majikan Bilal bin Rabah dulu. Nah, majikan Bilal bin Rabah. Sedikit kita menyenangkan hati orang yang susah, Allah akan senangkan kita nanti di akhirat selama-lamanya. Jadi tidak ada di dunia itu orang yang patut disakiti, orang yang patut dibenci, orang yang patut dimarahi. Tidak ada. Di sisi Allah belum tahu. Budak kecewa, pembantu kecewa. Di sisi Allah ternyata lebih mulia dari awak. Tidak tahu ya. Nah, jadi Bilal bin Rabah ketahuan disiksa, berhenti sebentar. Tak payah tambah Nabi, bau saulah. Kalau agak dingin deko, lah nyarilah Nabi lihatnya beraja tadi, beraja tadi. Sampai 3 kali ketahuan, dia luar biasa padanya. Dia buka baju Bilal kok, nyojamu dia teh batu-batu padang pasir, nyotalan tangan. Batu itu adalah nan tajam lagi. Yang laluannya talan tangan, nyimpi lo dadu je pari ko jo batu nan gadang.
sehingga tidak bisa mengarik. Tak bisa mengarik Bilal seketiknya. Itulah derita nampak yang bareng. Kalau biasa lain sampai tak itu, akhirnya siksa tak itu. Nah, ketika itulah Abu Bakar Siddiq lewat. Tanya Abu Bakar, "Bagaimana sampai tak itu engkau? Siapa mampu engkau tak itu majikan engkau? Di mana rumah majikan engkau? Engkau di situ." Ditunjukkan nyeturi oleh Abu Bakar Siddiq. "Ya engkau punya budak itu?" "Ya." "Bang, kok engkau siksa kata itu?" "Indak namo dikecian, indak namo diajar, indak namo dilarang." Tidakkah kamu takut kalau pada suatu saat Tuhan menyiksa kamu seperti itu? Kalau kininya di dunia mungkin di atas batu kerikit tajam, paneh. Tapi nanti kamu di akhirat akan disiksa juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di nyoma tentunya kafir, jahiliyah. Tak tentu dia. Dia tidak peduli. Kini mau tak kamu jual budak ini? Jadi budak itu memang dijual bagian mana? Mau tak kamu jual? Akhirnya negosiasi lahnya, akhirnya mau menjual, dibelilah Bilal ini oleh Abu Bakar Siddiq. Nah, sudah dibeli, langsung dimerdekakan oleh Abu Bakar Siddiq. Jadi orang kok berhenti jadi budak, merdekakan oleh majikan ambunya. Kini ndak budak lah, ambu merdekakan, merdekalah Bilal. Saat itulah beliau terus setia mendampingi Rasulullah SAW sampai dites oleh Nabi suaranya untuk azan luar biasa. Akhirnya Bilal diangkat menjadi muazzinir Rasul, muazzinnya Rasul. Jadi walaupun sibuk dengan perbudakan, dia tetap berusaha untuk belajar agama Allah, untuk bermudiah, untuk belajar kepada Allah. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang ketiga, orang yang masuk surga kata Nabi itu wa fakirun muta'affifun zu'iyyan. Orang miskin yang sopan. Bagaimana sopannya? Dia miskin tapi dia tidak mau minta-minta. Nah, jadi rupanya Nabi kurang sanangnya karena suka minta-minta. Itu mengkok dikatakan dalam sebuah hadis, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih rancak daripada tangan di bawah. Inya miskin tapi dia tetap berusaha. Kadang-kadang dia akan tak alun barang miskin lain, badan pada kok gadang sehat, karaja minta-minta. Kono beda. Kadang-kadang awak magi ragu deh. Iku orang tak sedekah kok. Kok jalelo butuh jalelo lumpuh tantu. Iko badago pada awak, sehat pada awak. Karaja minta-minta, benci Rasulullah, benci Allah. Jadi orang ke masuk surga itu miskin ya sopan, dia bau sawo tadi. Kalau dia orang tidak menolak, kalau menolak dia orang, itu sombong itu. Nyalah jadi tong lewat BRT kau dia yo termasuk payah itu. Ketika dia maka dia lagi lah. Kau menghina nama mah. Oke, yang miskin mana ada mah? Itu miskin yang sombong juga tu. Jadi kalau umpamanya nyagi itu orang tak ada persoalan, diberi orang zakat tak ada masalah. Yang tak boleh itu minta tanpa usaha. Orang tak berusaha dong, di andalan itu jo minta-minta, tak bisa. Jadi makanya pada itu sia saja waktu disuruh berusaha, kecuali fakir. Kalau fakir itu kan memang tak bisa berusaha. Jadi beda fakir dan miskin itu miskin itu harap tu tidak cukup, biaya hidup tidak cukup.
itu miskin. Nya sehat, nya bisa bau sahur, lain bau sahur pindah suku, itu miskin. Tapi kalau fakir itu tidak bisa, namanya butuh, lumpuh, sakit terletak, tak bisa menganga, tidak bisa nya bau sahur, itu fakir. Cuma harus dibantu. Fakir, miskin harus dibantu, tapi miskin tidak boleh angkuh, tidak boleh sombong, tidak boleh meminta. Makanya risiko masuk surga miskin, banyak orang miskin masuk surga, yang sopan, yang bau sahur. Kalau nyagi orang zakat punya terima, nyagi orang sedekahnya terima, tapi dia tidak mengharapkan hanya dari minta-minta saja. Kadang-kadang musafir mana apa dia? Acok kane ya. Acok kane ya. Mualaf ke acok ya kane. Ibunya ke masa jiwa. Jadi ya. Nama itu masuk Islam 1 Juli 2021. Atau yang dulu lah, dulu pernah bertemukan masuk Islam Ramadan 2001. Awak main yang diantar ke beberapa, direkomendasikan ke beberapa masjid dah. Banyak berpikir insyaallah. Tiba 2000 boleh, tiba dia. Para rasul dah kenal awak ini. Iko yang pernah datang ke Maryam. Tahu kenal awak? Saya lihat surat masuk Islamnya, masuk Islam 2004 oleh Batukar surat keterangan masuk Islam Bapak. Jadi surat keterangan masuk Islam itu untuk minta sedekah beliau saja. Itu kita temukan serupa itu. Ada kadang-kadang yang memperalat pesantren yang baru dulu di kampung, tiba orang tak sedekah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak makan bersama. Sedekah Pak. Dari mana tadi kok? Dari Padang Mage Pak. Hanya kalau daerah kacang semua tu dikalak tu acok pesantren Padang Mage dijadikan alat ya. Baiklah kok kia kami makan awak tu. Ibu makan. Saya makan. Sudah makan. Anda itu lagi. Sabun salah peri patang, pakailah kasih kojo, awak sudah makan, aman doa lagi cik. Nah, berkahlah dek tuan rumah. Coba yang Pak. Usia aku mungkin lah di atas 20 dari pesantren. Kerajo minta sedekah, disuruh macam doa tak pandai dah. Tak pandai juga. Rupanya indah orang pesantrennya peralat. Itu orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi tiga kok kata Nabi ini orang yang masuk surga. Kemudian wa amma awwalu salasati yadkhuluna an-nar, orang yang akan masuk neraka itu nanti konon bare itu fa amirun musallat zu sarratin min mali. Fa amirul musallat, penguasa yang zalim. Penguasa yang zalim lah dikecean oleh Nabi tampe di neraka. Bah zalimnya sansaro umat, sansaro rakyat deh. Hukum semena-mena mendak patut dihukum nan patut dihukum tak dihukum. Itu zalim. Dulu pernah kita baca kisah Hajjaj bin Yusuf Irak. Ada seorang ulama yang vokal, yo tidak sampaikan pengajian. Difitnah lah dia orang pengeliling Raja Hajjaj. Akhirnya Raja marah, dipinta japui ya. Dijapui, tiba di ruangannya tanya, siapa nama? Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair nama ulama. Kecil Raja kau dusta kau. Ya Pak Alam mau berdusta bukan ditanya nama mo, iko nama mo, iko nama dia orang kayak mo.
dusta orang tuamu. Gak cocok namamu Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair kok Sa'id itu bahagia, Zubair itu teguh. Nah, jadi orang dulu kok bagian nama kan dia punya arti bahagia anak si teguh. Bukan itu namamu. Siapa namamu? Syakik bin Usair. Cilako anak si pacah itu nama negara rencana tu amat. Citu naberanya kebuya. Itu kan nama buaya. Cilako anak si pacah Syakik bin Usair. Itu kan nama periuk orang tuamu, dusta orang tua. Kenapa kamu selama ini berceramah selalu mencaci maki saya? Saya tidak pernah mencaci Tuanku Raja. Menghina saya tidak pernah. Menjelek-jelekkan saya tidak pernah. Saya hanya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Dusta kamu. Perintah, siksa dia. Ditalumpuian, dipaci rambut di belakang, dihantuan. Yang buang ke lantai, disiksa tadi. Tak tahan dia lainnya putar madok kiblat. Putar seorang madok kiblat. Berang madok. Jangan biarkan menghadap kiblat. Hadapkan ke matahari terbit. Ya baca ayat walillahil masyriq wal maghrib fa innama tuwallu fasamma wajhullah wallahu samii'un 'alim. Terserahlah. Tadi ada orang mampu, yang penting ambo menghadap Allah. Di situ ada Allah. Ke timur dia doan, di timur ada Allah. Nah, sampai tadi siksa, hendaknya mengaku, hendaknya tunduk, bunuh dia. Dibaca ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ambo dari tanah. Dan ambo memang akan kembalikan juga ke tanah. Dan ambo nanti akan dibangkit juga dari tanah. Terserah. Kini kemati, besok akan mati. Silakan. Kalau ingin bunuh, bunuh. Dibunuh. Padahal ulama yang sangat luar biasa, yang komit menyampaikan yang benar-benar, salah-salah, halal-halal, haram-haram, tapi akhirnya mati di tangan penguasa zalim. Jadi kini ke mana tak itu ya keadaan. Seandainya terjadi hal-hal serupa itu tidak dapat dihukum rasional bisa dikira. Jadi tak bisa. Kalau penguasa kau digolongkan oleh Allah sebagai penguasa zalim, kau lah ditunjukkan tempat tinggalnya. Nabi neraka. Jadi siapapun kita, termasuk penguasa kecil, tak boleh menzalimi orang, merugikan orang, tak boleh menyakiti orang, tak boleh. Di rumah tangga, isi rumah tangga tak boleh disakiti. Kok berapa banyak orang yang suka menangani anak, menyiksa istri. Sering kita cari lagi itu. Tak. Jadi pemimpin rendah, kelurahan, wali kota segala macam. Tidak ada satupun kebijakan kita yang boleh menyusahkan orang lain. Siapa yang menyusahkan orang lain di dunia, Allah akan susahkan pula urusannya nanti di akhirat. Tapi siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan segala urusannya nanti di akhirat. Nyawanya dicabut dengan mudah. Pertanyaan-pertanyaan di alam barzah dijawab dengan mudah. Di padang mahsyar besok dia terlindung, dia berjalan mencari perlindungan dengan mudah. Di surga dia ditempatkan oleh Allah. Kalau suku memudahkan urusan orang, tapi kalau suku mempersulit urusan orang lain, rasakan Allah akan persulit juga urusan kita nanti di akhirat. Nyawa keluar saya persulit itu Tuhan. Dibulah persulit urusan orang. Nyawa keluar dari badan kita bersedih Tuhan. Maka tak boleh tak boleh seketika kita mempersulit urusan orang lain, apalagi kalau kita jadi penguasa, jadi pemimpin, melayani rakyat. Jadi pegawai sewa, cubalah lalaikan urusan orang, cubalah terlantarkan urusan orang. Allah akan persulit urusan kita nanti di akhirat. Sudah itu yang kedua, ini orang kaya padanya. Susarwatin min malin la yuadi haqqallahi ta'ala min malin.
la yuadi haqqallahi ta'ala min malih. Nyo kayo piti banyak tapi tidak mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat. Zakat kok pada ibu tidak bisa dimain-mainkan. Kalau sedekah sunnah, infak sunnah, wakaf sunnah, zakat wajib, rukun Islam. Bahkan kalau mau merenung pada ini dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat setelah aqimis sholah itu wa shaumu Ramadan. Kalau diawak kan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat. Coba cari dalam Al-Quran. Leado nantalata sesudah aqimis sholah, kemudian shaumu Ramadan. Tidak ada. Sesudah aqimis sholah pasti wa atuz zakat. Wa yuqimuna sholah wa yutuna zakat. Tetap zakat sesudah sholat. Kenapa? Begitu pentingnya zakat. Begitu pentingnya zakat. Dulu orang tidak berzakat diperangi, mati. Bisa mati begitu sekali. Jadi kadang dosa zakat tidak bayar belum mencilok tidak lamun kok mati. Cilok karek tangan, cilok celek karek celek, kadang cilok karek singgiko, tambah kadang cilok karek singgiko, cilok je karek singgiko. Lalu kali cilok dia mati dia. Dan coba bunuh dia. Kau ada kiri karek dia, kau ada kaki ni kiri karek dia. Lamun kau mati cilok, jarang orang cilok kau matinya. Sebab ya rasa labi tangan telan, tak bisa cilok lagi. Hidup ya dulu kan. Orang tak bayar zakat di perang itu bisa mati. Ada kadang-kadang zakat yang terabaikan. Dari segi hukum Islam, kita kayak itu. Kadang resikonya, hukumannya kalau zakat tidak dibayar. Dari segi pahalanya bisa jadi terkait itu juga pada ini. Zakat tidak dibayar, cilok pitirang. Piti siapa cilok? Piti orang berpiti. Zakat dari bayi piti siapa makan? Piti orang miskin. Sejuta memakan piti orang kayo, 10.000 memakan hak orang miskin, jauh gadang dosonya dan 10.000 memakan hak orang miskin. Kalau zakat tak dibayar, bukan hak orang miskin. Para bare. Kalau kecil Allah dalam Al-Quran dikecian nanti disuruh tagak haratu itu dijadikan setrika dari api neraka. Mulai dari lampu kaki disetrikaan. Setrika api neraka. Tiba di pusat menggalagak sampai ke pinggang, tiba di dada menggalagak sampai ke punggung, diputar ke balik. Kalau kecil Nabi ditambah kecil lagi jadi ular, disuruh balik wak dari bawah, di ular apa tiba dia teh nyo mengecek ular berkawa, ana maluka, ana kansuka, saya adalah hartamu, saya adalah perhiasanmu yang di dunia dulu tidak kamu zakatkan. Ambil nalah. Jadi makanya Bapak dan Ibu, zakat tidak bisa main. Orang yang tidak bayar zakat neraka. Terakhir, wa fakirun fakhur, orang miskin yang sombong, sama nanti berkecil tadi kan. Jadi sangat jaleh risiko pada miskin sombong tidak akan dapat masuk neraka, tapi kalau tidak akan dapat masuk surga, tapi kalau sopan ahli surga, tapi kalau sombong dia akan menjadi ahli neraka. Kenapa? Dosanya jauh lebih besar. Kok kayu semua masih lumayan Pak? Wajar dia kecewa gue. Kayu semua hasil lumayan lah. Ya domin semua. Itu sudahlah miskin sombong. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, ikonan diingatkan dari Nabi 3 golongan yang kata Nabi dipastikan masuk surga. Pertama orang mati syahid, hamba sahaya walaupun sibuk dengan perbudakan tapi tetap menjaga ubudiyahnya kepada Allah, dia selalu taat. Kemudian
orang miskin yang sopan, tidak minta-minta. Nah, 3. Kemudian 3 orang yang akan menjadi penghuni neraka, pemerintah yang zalim, penguasa yang zalim. Tak bisa awak mengecek awak ndak zalim, Allah yang menentukan. Awak punya nilai sekarang juga hari nilai dari Allah, kebijakan awak keluarkan Allah tahu. Nah, kemudian orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat, kemudian orang miskin yang sombong. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita bisa memahami mana patut kita amalkan, mana bisa kita sampaikan kepada orang-orang lain yang dekat dengan kita sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi penghuni surga, kita terjauh dari siksaan neraka. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.